Teman-teman sekalian, dalil disebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40. Dan ini sebaik-baik bukti, panduan adalah Al-Quran. Al-Quran menceritakan kepada kita, surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa alladhi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Kemudian memberikan rezeki kepada kalian, memenuhi semua kebutuhan kalian. Kemudian akan mematikan kalian, akan tiba saatnya ajal datang, kalian akan mati. Kemudian membangkitkan kalian, menghidupkan kalian. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Patung kah, pohon keramat kah, kuburan kah, setan kah, malaikat kah? Adakah sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah itu? Yang kalian partnerkan sama Allah atau kalian anggap Tuhan kalian? Yang bisa melakukan itu sedikit saja dari itu. Maka maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Di dalam ayat yang lain surah Ghafir atau surah Mu'min surah nomor 40 ayat 64 Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah membuatkan untuk kalian bumi ini qarar. Qarar ini teman-teman sekalian banyak maknanya. Di antaranya qarar tenang sehingga bisa dilaluin di atasnya. Kayak kita sekarang, kita tahu matahari berada di tempatnya. Dan yang berrotasi, yang mengelilingi adalah bumi. Maka kenapa pertanyaannya bumi berjalan ya, dan kita tidak terbalik, air-air tidak tertumpah? Kok bisa nih? Padahal bumi berputar terus gitu kan. Mestinya kita bisa rasakan itu. Tapi ternyata subhanallah kita bisa tenang, bisa jalan. Mana yang lain qarar adalah kalian bisa membangun di atas bumi itu. Kalian bisa bercocok tanam. Kalian bisa mengambil hasil tambangnya. Allah mengatakan, dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi qarar. Was-samaa'a binaa'a, dan telah menjadikan langit ini bangunan buat kalian. Jadi kita sebenarnya teman-teman sekalian, di bumi ini seperti sedang berada di sebuah ruangan. Langit ini seperti atapnya masjid dan kita sedang berada di dalam sebuah ruangan. Allah mengatakan langit ini seperti bangunan, atap buat kalian. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dialah yang telah melukis kalian dengan sebaik-baiknya. Teman-teman coba renungin, kalau kita lagi duduk di pinggir pantai misalnya, kemudian ada satu pelukis membawa papan lukisnya, kita duduk di sebelahnya, kebetulan laut lagi tenang, ada kapal, ada pohon kelapa, ada buahnya bergelantungan, kemudian juga ada burung mungkin berterbangan, ada matahari, ada awan sedikit, pemandangan yang indah. Lalu kemudian kita berada di sebelah seorang pelukis lalu melukis apa yang dia lihat dan apa yang kita lihat. Semua yang dijangkau oleh mata dia dan mata kita digambar sama dia. Dan berhasil si pelukis melukis seperti apa yang dia lihat. Kira-kira kita menilai bagus nggak gambarannya? Hah? Kok nggak ada jawaban ini? Masih hidup nggak? Kita akan bilang bagus. Bahkan kalau ada orang yang melukis gambar seperti apa yang benar-benar kelihatan alami, gitu kan? Itu harganya mahal, bisa sampai miliaran dijual mahal. Subhanallah, manusia terkagum-kagum dengan lukisan sampai diadakan pameran lukisan lah segala macam. Padahal orang pelukis ini teman-teman sekalian hanya menciplak saja. Hanya ciplak ciptaannya Allah, dan itu pun yang bisa jangkau dengan matanya. Plus lagi lukisan manusia tidak bisa bergerak, lukisannya Allah bergerak. Buahnya bisa diambil, airnya bisa bergerak, di dalamnya ada makhluk hidup, burungnya bisa terbang, mataharinya bisa diistilahkan dengan terbenam dan terbit, awannya bisa pindah-pindah, manusianya juga bisa jalan dan seterusnya. Bagaimana bisa kita berpikir teman-teman sekalian, ini hebat ya, ini luar biasa ya, kagum-kagum dengan orang yang hanya menciplak saja. Dan itu pun cuma sisi yang dijangkau oleh mata dia, sementara semuanya ini, yang lainnya belum dijangkau oleh mata dia, belum bisa dia gambar. Dan luar biasa tidak bisa bergerak gambaran manusia, kok bisa? Kenapa dengan ciptaan Allah yang luas ini kita lupakan? Allah mengatakan, dialah yang telah menjadikan bumi buat kalian terhampar,
langit itu sebagai bangunan dan melukis kalian dengan sebaik-baiknya, wa razaqakum minat thayyibat, dan telah memenuhi rezeki kalian dari hal-hal yang baik-baik. Allah suruh ambil yang baik-baik saja. Buah sedikit aja ada masalahnya, nggak usah dimakan, nggak apa-apa. Ambil yang bagus. Nanti akan kita jelaskan dalam poin-poin kiat-kiat mempertahankan rezeki. Tapi di sini Allah SWT menyuruh kita mengambil yang baik-baik saja. Sudah melukis kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana teman-teman sekalian Anda tidak bisa melihat keajaiban Allah di diri kita sendiri? Alis ini dari mana bisa tumbuh bulu di sini? Kemudian jaraknya tepat. Ada hidung di tengah-tengahnya. Ada mata, gitu kan? Ada bulu matanya dan seterusnya. Bayangkan kalau kita ini manusia jalan tapi tidak ada kulitnya. Urat-urat saraf semua sama otot-ototnya. Bagus nggak kelihatan? Nggak bagus. Allah datangkan cuma kulit, datangkan bulu sedikit, kasih warna, udah bagus. Allah mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia betul-betul melukis kalian dengan sebaik-baiknya, wa razaqakum minat thayyibat, dan memenuhi kebutuhan kalian dari yang baik-baik. Gak usah buat masalah, cari yang baik saja, cari yang berkualitas saja, nikmatin. Boleh, silahkan. Kata Allah, dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Itulah Allah Tuhan kalian, maka maha berkah Allah Tuhan alam semesta.